Papua ikut pembelajaran mengawal Otsus. Pemerintah Provinsi Papua Barat pastikan akan memberikan bonus kepada atlet berprestasi. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 11 September 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mariani Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, Almons Kambu, mengatakan dari 5 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Barat Daya dilakukan verifikasi faktual. Pasangan Faris Umalati dan Petrus Kasihiwi tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua atau OAP sesuai ketentuan Undang-Undang Otsus Khusus. Pimpinan dan 33 anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi faktual bagi pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Barat Daya. Kepada awak media, Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengatakan, dari waktu yang diberikan KPU, MRP telah dibagi ke setiap titik daerah asal bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk dilakukan verifikasi faktual yang melibatkan para akademisi untuk melakukan kajian mendalam sebagai syarat sebagai orang asli Papua. Alfons menyebutkan, dari 5 pasangan bakal calon gubernur yang tidak memenuhi syarat, yakni pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, Faris Umalati dan Petrus Kasihiwi, di mana saat dilakukan verifikasi faktual, AFU dinyatakan tidak memiliki hubungan langsung, baik dari mama atau bapak, sesuai ketentuan Undang-Undang Otsus. Selain itu, Faris Umalati tidak memiliki wilayah adat dan tidak memiliki benda pusaka yang diberikan orang tua nenek moyang. Hanya 3 hal saja yang menjadi pertimbangan kami dari berdasarkan hasil verifikasi faktual itu adalah 1, tentang keaslian orang asli Papua yang berdasarkan patrinial atau papa mama orang asli Papua. Yang kedua adalah yang mempunyai wilayah adat. Yang ketiga adalah yang mempunyai benda-benda keramat, warisan yang turun-temurun, berdasarkan 5 turunan. Jadi tidak kurang dari itu. Sehingga itulah menjadi dasar pertimbangan kami. Kami berharap bahwa apa yang telah kami pertimbangkan dan kami setujui dalam rapat pleno itu adalah sah menurut aturan yang ada. Kami tidak melawan aturan. Kami tidak melawan aturan, tapi benar-benar verifikasi faktual itu sesuai dengan aturan yang kami lakukan. Undang-undang sektoral manapun dia harus bersinergi dengan Undang-Undang Otsus. Maka apa yang kami putuskan dan kami tetapkan setelah kami serahkan di KPU itu adalah sah. Dari hasil verifikasi itu ada 1 saja yang tidak memenuhi syarat kepemilikan hak ulayat, juga bukan orang asli Papua, dan juga bukan memiliki hak waris turun-temurun atau benda-benda kerabat lainnya. Pertimbangan kami adalah calon gubernur dan wakil gubernur, anak Papua, om kami, keluarga kami, Faris Umalati dan Petrus Kasihiwi. Itu kami punya keluarga. Tetapi karena syarat yang sudah ada, membatasi bukan karena menolak. Membatasi hak keseluruhan ini harus orang asli Papua yang punya. Usai rapat pleno yang diikuti 33 anggota MRP Papua Barat Daya, hasil pleno tersebut diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat Daya.
MRP Papua Barat Daya berharap kepada KPU untuk mengikuti rekomendasi MRP karena jika KPU mengambil keputusan lain, maka KPU akan berhadapan dengan semua orang asli Papua. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Musyawarah hari pertama penyelesaian sengketa pemilihan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari tidak ada titik temu antara pemohon dan termohon. Musyawarah tertutup yang dipimpin oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari berjalan selama 3 jam. Dalam musyawarah tersebut dihadiri pihak pemohon bersama kuasa hukum Berbudi atau kuasa hukum Boneftar Edi Waluyo dan juga pihak KPU Kabupaten Manokwari yang dihadiri oleh Ketua KPU Ibu Christine Rumkabu. Musyawarah pertama berjalan namun tidak mendapatkan titik temu antara pemohon dan juga termohon. Usai musyawarah tertutup, Yan Christian Warinusi, kuasa hukum Berbudi, mengatakan kedua belah pihak dari termohon dan pemohon tetap mempertahankan argumen. Pihak pemohon berharap agar bakal pasangan calon dapat diakomodir, sedangkan pihak KPU tetap mempertahankan keputusan. Selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah terbuka pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dengan pembacaan gugatan dan juga pembuktian. Mediasinya gagal karena masing-masing bertahan pada permohonan masing-masing. Kita pemohon tetap minta untuk kita punya paslon diakomodir, tetapi KPU tetap bertahan pada keputusan mereka bahwa keputusan mereka sudah benar. Jadi kita akan bertemu nanti hari Jumat dalam mediasi musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup tadi dengan agenda mediasi mengalami kegagalan, jalan buntu karena kami mengajukan permohonan untuk diakomodir, tetapi KPU mengatakan bahwa prosesnya semua sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kendati pun di dalam proses tadi ditemukan bahwa memang ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2004 maupun PKPU nomor 10. Sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pada musyawarah terbuka pada hari Jumat nanti dengan pembacaan gugatan, mereka menjawab dan seterusnya pembuktian. Samsudin Renuat, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, mengatakan musyawarah tertutup yang dilaksanakan pada hari pertama namun tidak ada kesepakatan. Khusus KPU Kabupaten Manokwari lebih mempertahankan dari sisi aturan, sedangkan pihak pemohon berharap agar proses verifikasi dokumen saat pendaftaran dapat dilakukan. Kami dari Bawaslu Manokwari hari ini melakukan proses musyawarah tertutup karena sesuai dengan ketentuan semenjak permohonan dimasukkan ke Bawaslu itu kita lakukan kajian material dan formil dan telah diloloskan atau syarat formilnya diregister dan hari ini kita laksanakan musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup ini kita laksanakan 2 hari. Jadi selesai ketentuan itu kan 12 hari. Bawaslu Manokwari akan melakukan musyawarah. Pertama musyawarah tertutup dan juga musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup itu dilaksanakan apabila tertutup dilaksanakan 2 hari dan lanjutkan dengan musyawarah terbuka apabila tidak ada kesepakatan. Kalau sesuai PKPU maupun Juknis, ada tahapan pendaftaran itu kan harus melalui namanya verifikasi. Ya, proses verifikasi itu kan harus dilaksanakan dulu sebelum kita menentukan syarat dukungannya itu terpenuhi atau tidak. Kan begitu. Tetapi upaya itu kan tidak dilakukan tadi. Sehingga itu kemudian yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh pihak pemohon. Usai pelaksanaan musyawarah tertutup, pihak Bawaslu memberikan kesempatan kepada pihak pemohon dan juga termohon agar dapat menyiapkan dokumen untuk rapat terbuka pada tanggal 13 September 2024 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Jurnalis Papua dari media lokal di tanah Papua mengikuti pembelajaran tentang keterampilan media lokal dalam mengawal implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Hasil diskusi bersama Rabu 11 September 2024, perwakilan jurnalis Papua dari media lokal di tanah Papua mengikuti pembelajaran tentang keterampilan media lokal diimplementasikan otonomi khusus di tanah Papua.
Pembelajaran keterampilan lokal yang diikuti oleh belasan jurnalis Papua ini merupakan program lanjutan dari program Kitong Kawal Otsus yang digagas oleh USAID Kolaborasi, Wahana Visi Indonesia, serta Jubi. Pada kegiatan pembelajaran, para jurnalis melakukan evaluasi terkait program peliputan Kitong Kawal Otsus di 6 provinsi yang difokuskan pada kesehatan dan pendidikan. Pada evaluasi, ada 3 hal penting yang dibahas, yakni hal baik ketika melakukan liputan wartawan turun kampung, tantangan yang diperoleh di lapangan, serta tindak lanjut ke depannya. Dalam liputan wartawan turun kampung yang dilakukan jurnalis dari media lokal terkait implementasi Otsus pada bidang pendidikan dan kesehatan, didasari dengan keberhasilan perlindungan serta pemberdayaan. Kegiatan yang diikuti perwakilan jurnalis dari tanah Papua bertujuan untuk keterampilan media, untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan Otsus lokal, meningkatkan advokasi, jangkauan, dan keberlanjutan program jurnalis lokal. Meningkatkan kesadaran terkait isu-isu otonomi khusus, pembelajaran dan mengevaluasi untuk perbaikan program media lokal, membangun hubungan kerjasama antar USAID Kolaborasi, pemerintah daerah, media lokal, dan masyarakat di Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini juga diharapkan peserta terlibat dalam upaya pembangunan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan lokal Otsus, adanya peningkatan kemampuan advokasi. Jangkauan dan keberlanjutan program jurnalisme lokal, adanya peningkatan kesadaran terkait isu-isu otonomi khusus, adanya peningkatan kualitas program media lokal, hasil dari pembelajaran dan mengevaluasi yang dilakukan, terjalin hubungan kerjasama antara USAID Kolaborasi, pemerintah daerah, dan media lokal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, kini satu lagi tempat wisata baru yang belum banyak diketahui masyarakat Kota Manokwari, yaitu Tanjung Kawal yang ada di Pulau Nusmapi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Lemon. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak jauh dari Kota Manokwari, pulau yang berada tepat depan Teluk Doreri memiliki keindahan pesisir pantai dan airnya yang biru. Tidak kalah dengan Pulau Mansinam yang berada tepat di bagian timur daripada pulau ini. Untuk menuju ke Pulau Lemon, masyarakat hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Dari jembatan Kowawi dengan menggunakan perahu Johnson, lalu membayar Rp10.000 per orangnya. Pengunjung sudah tiba di pulau yang berhadapan langsung dengan Kota Manokwari. Setelah tiba di Pulau Lemon, pengunjung akan melihat pohon-pohon kelapa di sekitar pulau. Selain pemandangan yang indah dan belum banyak masyarakat yang berkunjung ke Pulau Lemon, kini pulau ini sudah ada 2 homestay yang berdiri tepat di ujung tanjung yang diberi nama Tanjung Kawal. Homestay ini masing-masing memiliki 2 kamar yang cukup luas dan tersedia air bersih. Untuk menyewa homestay per malam, pengunjung dapat membayar Rp800.000. Selain itu, bagi wisatawan yang ingin menggelar outbound ataupun family gathering bersama rekan kerja dan keluarga, harus membayar biaya sewa Rp2 juta. Sementara itu, di Pulau Lemon sudah terdapat 2 dermaga yang dapat disandari kapal-kapal kecil dan perahu nelayan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pertanyakan tambahan penghasilan pegawai. Sebagai tenaga pengajar di Kabupaten Fakfak, ribuan guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Fakfak. Mensikapi aksi para bapak ibu guru, Persekutuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Fakfak mengawal ketat kehadiran para anggota PGRI yang duduk di halaman gedung DPRD Fakfak sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Untuk hal ini Ketua PGRI Amin Jabar Swairi
Yang Sekretaris PGRI Fakfak Semi Lesnusa kepada tim liputan menjelaskan, kehadiran para bapak ibu guru datang ke Dewan ingin mendengar penjelasan dan tim TPP Pemda Fakfak terkait TPP dan guru bersertifikat. Kedatangan rekan-rekan guru pagi ini sesuai dengan surat yang kita layangkan ke Setwan kaitan dengan pembayaran TPP bagi rekan-rekan tenaga pendidik fungsional di Kabupaten Fakfak. Informasi hampir 2 minggu kami koordinasi dengan pihak pimpinan, baik itu Pak Sekda dan Pak Bupati, pada informasi bahwa ada rekan-rekan sertifikasi tidak mendapatkan, kemudian teman-teman non-sertifikasi ini nanti akan disuruh memilih. Oleh karenanya, hari ini kami kembali di sini untuk mengundang tim TPP dari pihak Pemda datang guna kita duduk bersama. Mudah-mudahan insya Allah yang diharapkan adalah solusinya juga dapat yang terbaik. Lanjut Amin Jabar Soeri, diharapkan tim TPP Pemda Fakfak datang di Gedung Rakyat guna memberikan solusi bukan pilihan. Dikatakan bila mana ada temuan terkait TPP, harus tim TPP Pemda Fakfak datang ke DPRD Fakfak berikan penjelasan. Tugas teman-teman TPP ini mencarikan solusi, bukan memberikan pilihan. Begitu, mencarikan solusi. Karena 2 tahun berjalan pun, kalau menurut Pak Sekda dan tim ada temuan, aman-aman saja sampai saat ini. Begitu. Jadi hari ini kami harapkan tim TPP datang memberikan solusi, bukan memberikan pilihan. Sesuai pantauan tim liputan di lokasi yakni gedung DPRD Fakfak, semua jenjang guru dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA diperkirakan ada 500 hingga 1.000 guru yang hadir di sana. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Setelah melakukan komunikasi dengan DPRD, pemerintah daerah Fakfak dan juga tenaga guru, hasilnya tambahan penghasilan pegawai akan dianggarkan pada APBD perubahan dan akan dibayar dari Januari hingga Desember. Sesuai pantauan tim liputan, rapat dengar pendapat RDP yang dipimpin unsur pimpinan DPRD Fakfak, yakni Wakil Ketua Iskandar Tasa, berhasil menjembatani maksud kehadiran Bapak Ibu Guru, yaitu mendengar penjelasan dari tim TPP Pemda Fakfak yang dipimpin Sekda Fakfak bersama Kepala DPKD, Inspektorat dan Bagian Ortal Setda Papua Barat. Usai rapat dengar pendapat, Wakil Ketua DPRD Fakfak, Ketua PGRI Fakfak, Ketua Serikat Guru Asli Papua dan Sekda Fakfak memberikan penjelasan terkait apa yang telah disepakati dalam RDP. Kita tidak memperhatikan Bapak Ibu keliru. Contohnya, sampai hari ini pun belum ada TPP dibayar. Karena kami juga ikut irama ini. Waktu pertemuan awal dengan Pak ini, kalau belum ini selesai jam bayar TPP ini, Pak, pada pernyataan itu. Jadi saya juga ikut begitu. Tapi sebenarnya ada mekanisme yang lain. Terlambat ini karena memang harus masuk di Simona itu. Sistem tadi yang kami cerita di Simona. Simona ini, Bapak-bapak doku ABK itu, doku data-data harus masuk semua termasuk di SPT, termasuk kita. Ya. Lebih lanjut, Sekda Fakfak mengatakan, tunjangan sertifikasi guru pembayarannya akan diupayakan dalam sidang perubahan dan dibayarkan dari Januari sampai dengan Desember. Kalau TPP yang tadi yang guru tadi itu, yang belum sertifikasi, nanti pasti dapat sama-sama dengan kami. Yang mungkin, insya Allah kalau ini kita bisa ya, kita bisa. Sementara yang ada ya. Sementara yang sertifikasi ini yang tadi disampaikan, dananya kita kasih masuk sekarang, nanti di habis sidang Bapak sudah dibayar. Tapi hitungnya dari Januari, bukan dari Januari sampai sekarang. Oke ya. Frans Samaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Majelis Rakyat Papua Barat menyerahkan hasil verifikasi faktual keaslian orang asli Papua Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat kepada KPU Papua Barat. Balas ya. Majelis Rakyat Papua Barat MRPB menyerahkan hasil verifikasi faktual keaslian orang asli Papua
sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Barat kepada KPU Papua Barat. Dalam rangka memenuhi syarat pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang. Sebelumnya dilaksanakan rapat pleno Majelis Rakyat Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari untuk menetapkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai orang asli Papua. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua Barat. Setelah dilakukan pleno, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat bersama anggota menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada Ketua KPU Papua Barat Pascalis Semunya di kantor KPU Papua Barat. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson F. Waprak mengatakan sebelum menetapkan bakal calon sebagai orang asli Papua, telah melakukan 2 tahapan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual langsung dari lembaga adat yang dapat memberikan status keaslian orang asli Papua. Tata cara yang berlaku dan aturan undang-undang. MRP sebelum menetapkan bakal calon memenuhi syarat sebagai OAP melakukan 2 tahapan. 2 tahapan verifikasi. Pertama verifikasi administrasi untuk menilai kesalihan dokumen syarat administrasi bakal calon yang diserahkan oleh teman-teman dari KPU. Itu yang. Dan kedua verifikasi faktual untuk meminta informasi yang benar dan jujur dari ketua marga, ketua lembaga adat, ketua dewan adat atau para tetua adat yang memiliki kewenangan adat untuk menjelaskan atau memberikan kesaksian tentang status keaslian dari bakal calon tertentu gubernur maupun wakil gubernur. Nah, sebagai representatif masyarakat asli Papua, MRPB juga berkomitmen melindungi harkat dan martabat OAP, termasuk juga memperjuangkan terlindungi dan terpenuhinya hak politik OAP dalam pilkada. Pada sisi lain, MRP adalah lembaga pemerintah daerah Otsus Provinsi Papua Barat. Kedudukan ini mewajibkan MRP harus konsisten melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, dan MRP bukan lembaga adat atau dewan adat yang juga ikut memutuskan di daerah. Kami juga menerima semua persoalan dari lembaga adat yang ada di daerah masing-masing. Lembaga adat dalam hal ini yang tadi saya sebutkan, keret-keret, marga-marga, suku-suku yang ada, lain-lain. Nah, itu yang perlu juga dicermati baik oleh semua rakyat Papua yang ada. Dasar pertimbangan apa? Ketua KPU Papua Barat Pascalis Semunya mengatakan semua pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Majelis Rakyat Papua Barat, di mana telah menyatakan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani memenuhi syarat. Syarat sebagai orang asli Papua, selanjutnya akan dilakukan faktualisasi ijazah sarjana. Mereka telah mengembalikan, hanya memanfaatkan 7 hari itu seluruh pekerjaan telah diselesaikan dengan baik. Tentu secara kelembagaan, atas nama lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami menyampaikan terhadap sikap baik patuh atas aturan yang dilaksanakan oleh Pak Yang Mulia bersama seluruh panja atau Okja yang sudah mengerjakan ini dengan memverifikasi syarat dokumen yang secara terpisah. Jadi yang benar itu adalah dokumennya harus dipisah, tidak boleh satu paket, karena ini menyangkut syarat calon. Beda dengan syarat pasangan calon, itu ranahnya partai, karena partai mendaftarkan pasangan calon. Kalau MRP dia berdua sebagai calon. Dan dengan surat terakhir kami tadi pagi terlayangkan untuk dipisah, ternyata mereka sudah memisahkan itu. Sehingga MRP mengeluarkan putusan nomor 3 untuk Pak Domingus dan nomor 4 untuk Pak Lakotani yang semuanya sama, yaitu memenuhi syarat sebagai
orang asli Papua. Setelah terverifikasi Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai orang asli Papua, maka kedua pasangan ini siap ditetapkan sebagai calon yang akan melawan kota kosong pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan saat menghadiri pelantikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS tingkat ranting, mengingatkan pengurus yang dilantik untuk dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. 1 September 2024, pengurus Ikatan Wanita Sulawesi Selatan dari 7 ranting di tingkat distrik resmi dilantik oleh Ketua IWSS Cabang Manokwari. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan. Pada kesempatan itu, Domingus Mandacan dalam sambutannya mengingatkan pengurus IWSS ranting dari 7 distrik untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik secara internal organisasi dan juga eksternal. Domingus Mandacan juga menyampaikan jika keberadaan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan dan juga IWSS telah ada di Papua Barat sejak puluhan tahun yang lalu dan diterima baik oleh para orang tua di masa itu khususnya di Manokwari. Oleh karena itu, sebagai Kepala Suku Besar Arfak, dirinya melanjutkan pesan dari orang tuanya yang telah menerima semua suku di Tanah Arfak. Tidak hanya mengingatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Di kesempatan tersebut, sebagai Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan juga mengajak warga Sulawesi Selatan untuk hidup rukun dan damai, sesuai moto Kabupaten Manokwari, yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, serta menjadikan Manokwari sebagai rumah. Kita harus tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai. Ya, Indonesia, Tanah Papua, Papua Barat, Manokwari adalah rumah kita bersama. Ya, kita tinggal sama-sama, kita hidup rukun dan damai antara semua suku, ya, semua agama, semua ras, semua adat dan budaya ini menjadi satu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat diharapkan dapat membawa nama baik Katolik universal dalam melakukan berbagai kegiatan organisasi. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat selama 2 hari melaksanakan kursus kepemimpinan menengah KKM, diikuti oleh pemuda Katolik dari Komisariat Cabang se-Papua Barat.
Dengan dilangsungkan kegiatan KKM yang bertujuan sebagai wadah penguatan kapasitas bagi kader dalam menjalankan roda organisasi Katolik dan siap tanggap terhadap isu politik di Papua Barat. Untuk itu, Pastor Stefanus Alo OSA dalam sambutannya pada penutupan KKM berharap agar pemuda Katolik dalam menjalankan organisasi agar selalu menjaga nama Katolik. Pemuda Katolik harus menjadi garda terdepan, pemersatu, pembawa damai, pembawa terang, serta membangun hubungan yang harmonis. Harapan dari gereja bahwa pastinya pemuda Katolik yang membawa nama Katolik yang adalah universal dan tetap kudus itu juga senantiasa menjadi ciri khas kekhususan dari pemuda Katolik ini dalam merencanakan, melakukan, mengadakan kegiatan-kegiatan untuk yang pertama pastinya untuk kesejahteraan bersama, untuk bonum comune, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jadi paling tidak pemuda Katolik menjadi garda pemersatu, garda pembawa damai dan terang, menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara. Lebih lanjut disampaikan Pastor Alo Stefanus bahwa pemuda Katolik juga dapat menonjolkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam berorganisasi dan juga bermasyarakat. Diharapkan bahwa dengan pemuda Katolik juga dapat menampilkan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam segala dan bahkan seluruh aspek kehidupan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kami hanya mendukung di dalam doa dan dukungan-dukungan moral lainnya agar pemuda Katolik belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Pengalaman jatuh itu sudah kita pulihkan dengan sekarang memberi niat untuk bangun, bangkit, berdiri dan berlari mengejar apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu bonum comune. Pemuda Katolik Komda Papua Barat harus menjadikan pengalaman sebagai bahan pembelajaran serta motivasi bagi pemuda Katolik saat ini untuk lebih berpikir kritis, memiliki kualitas dalam menjalankan organisasi, saling mendukung, saling menguatkan, evaluasi diri menjadi bagian penting dalam menjalankan roda organisasi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus direfleksikan, maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut. 3 prinsip dalam Katolik yaitu caritas, kuritas, dan velitas harus diterapkan dalam organisasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Usai di-launching film Sepi Temukan Pagi karya sutradara Sukris Sianturi yang diangkat dari kisah nyata seorang polisi pedalaman di Papua Barat akhirnya resmi diputar di bioskop XX1 Manokwari City Mall Senin 9 September 2024 lalu. Ratusan penonton memadati bioskop XX1 Manokwari City Mall menyaksikan pemutaran film perdana Sepi Temukan Pagi yang diangkat dari kisah nyata seorang polisi pedalaman di Papua Barat. Masyarakat terlihat antusias menonton film berjudul Sepi Temukan Pagi yang diputar di Studio 1 XX1 Manokwari. Terlihat juga para pejabat utama di Polda Papua Barat beserta sejumlah pemain film dan kru Sepi Temukan Pagi ikut hadir pada pemutaran film perdana mereka di XX1 Manokwari. Kepada wartawan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Oki Isgunawan mengatakan, setelah menonton film Sepi Temukan Pagi, banyak pesan-pesan moral yang ingin disampaikan melalui film ini, terutama bagi anggota kepolisian, agar bisa diambil hikmatnya oleh masyarakat luas dan dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik dalam hal kehidupan maupun pekerjaan. Sudah menyaksikan film yang diputar ya, Sepi Temukan Pagi. Kemudian tadi juga rekan-rekan sudah melihat ya, banyak pesan-pesan ya, pesan-pesan moral baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ya, mudah-mudahan kami berharap dari pihak kepolisian ini bisa diambil hikmahnya oleh masyarakat luas ya, dan dapat dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan dan lain sebagainya.
Salah satu penonton, Tony Towansiba, mengaku film Sepi Temukan Pagi yang dibuat oleh Polda Papua Barat sangat bagus. Apalagi film yang mengambil lokasi syuting di Kabupaten Pegunungan Arfak. Diharapkan dapat memotivasi anak-anak muda di PEGAF untuk terus mengejar cita-cita mereka. Ceritanya itu memotivasi kita punya anak yang masih di kampung, masih mau di sekolah. Film Sepi Temukan Pagi memiliki histori sangat dalam dan syarat dengan pesan moralitas, spiritual dan humanis yang diangkat dari seorang anggota polisi, di mana telah menerima pin emas dari Kapolri atas prestasi Hogan Award tahun 2024 lalu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, para tenaga pendidik dan kependidikan PAUD Kabupaten Manokwari ikut menampilkan proyek penguatan pelajar Pancasila di perayaan HUT Himpaudi ke-19 tahun 2024. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 adalah kegiatan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi siswa. Kegiatan ini dapat menampilkan aksi nyata dan hasil belajar siswa-siswi PAUD yang ada di Kabupaten Manokwari serta membangun karakter siswa. Seperti halnya proyek penguatan pelajar Pancasila yang ditampilkan di perayaan HUT Himpaudi ke-19 tahun 2024 belum lama ini. Hasil-hasil ini merupakan karya daripada anak-anak PAUD dengan berkolaborasi bersama guru tetapi juga orang tua mereka. Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Seli Sarongalo mengatakan, selain acara resepsi dan juga seminar bagi tenaga kependidikan PAUD, mereka juga menggelar pameran mulai dari miniatur rumah adat kaki seribu, kalung yang terbuat dari kulit kerang, dan berbagai macam hasil karya guru dan anak-anak PAUD. Semuanya ditampilkan pada HUT Himpaudi. Acara resepsi HUT Himpaudi yang ke-19 ini selain ada seminar tadi di jam 9 sampai jam 11, ada juga pameran hasil-hasil karya dari guru-guru PAUD, kolaborasi antara guru-guru PAUD, anak murid dan orang tua murid yang saat ini diwakili oleh PAUD Bunga Bakti, PAUD Cendrawasih, ada PAUD Anissa, dan PAUD Muncul Melati. Adapun bahan-bahan ini semua hasil laut, ada kerang-kerang, terus ada bahan limbah, ada juga miniatur rumah ibadat yang dibuat dari bahan-bahan alam. Kehadiran kurikulum Merdeka dengan berbagai inovasinya memberikan ruang yang luas untuk peserta didik. Peserta didik akan didekatkan dengan kehidupan di luar kelas, akan menempa mereka berkembang lebih baik dengan mengenalkan kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya akan meningkat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 160 peserta yang merupakan atlet taekwondo dari 5 dojang mengikuti ujian kenaikan tingkat GIAP Taekwondo kedua Kabupaten Manokwari tahun 2024. Setelah dibuka resmi oleh Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Kabupaten Manokwari, Sonya Soraya Sanang, sebanyak 160 atlet taekwondo pada Minggu siang mengikuti ujian kenaikan tingkat GIAP. 160 atlet taekwondo diuji oleh 4 penguji dari pelatih taekwondo Provinsi Papua Barat. Peserta dibagi dalam 14 kelompok dengan masing-masing tingkatan sabuk atau GIAP, yakni sabuk putih, kuning, sabuk kuning dengan ujung hijau, sabuk hijau ujung biru, dan sabuk biru. Para peserta diuji dengan materi pukulan, tangkisan, tendangan, serta rangkaian gerakan dalam taekwondo dan juga sparring. Ketua Tim Penguji Indra Marpaung usai menguji 160 peserta menyampaikan dalam ujian yang berlangsung ada beberapa hal yang perlu dievaluasi baik oleh para atlet dan juga pelatih di masing-masing klub atau dojang, yakni kekuatan fisik, istilah rangkaian gerakan dalam bahasa Korea, power dalam gerakan push,
Oleh karena itu, Indra Marpong berharap ke depannya para atlet harus lebih serius dalam ujian kenaikan tingkat GEOP. Lagi juga, yang kedua, ya, taekwondo itu olahraga dari Korea, ya, jadi kamu juga harus hafal bahasa Korea. Kamu rata-rata dari putih sampai sabuk merah, ya, tidak tahu bahasa Korea. Ya, ke depan kamu latihan di ujian, suruh pelatihnya pakai bahasa Korea. Paham ya? Ya, yang ketiga, kamu melaksanakan pose, gerakan jurus, ya, powernya tidak ada, ya, powermu tidak ada, tenagamu tidak ada, speednya, kecepatannya tidak ada. 160 peserta yang mengikuti ujian kenaikan tingkatan tahap kedua Taekwondo Kabupaten Manokwari berasal dari 5 klub atau dojang, yakni SMA Negeri 2 Manokwari sebanyak 52 orang, dojang SD IT Manokwari sebanyak 44 orang, dojang SMA Taruna Kasuari 52 orang, dan Manokwari Selatan sebanyak 22 orang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu tara kosong kalau kamu taat bayar pajak. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua Barat hari ini. Dan kini kita akan ikuti jurnal keikutsertaan Papua Barat dalam PON 21 Aceh Sumut 2024. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere yang juga selaku Ketua Kontingen Papua Barat menghadiri langsung upacara pembukaan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada tanggal 9 September 2024 kemarin. Selaku Ketua Kontingen Papua Barat PJ Gubernur Ali Baham Temong Mere didampingi istri tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh untuk pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Selain mengikuti agenda pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON, PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere mengunjungi beberapa situs sejarah usai tsunami yang ada di Banda Aceh. Salah satunya pembangkit listrik apung, Museum Tsunami Aceh, serta memberi support kepada atlet-atlet Papua Barat yang masih bertanding di PON 21 pada hari Selasa 10 September 2024.
Kepada TVRI Papua Barat, Ali Baham Temong Mere mengatakan, setelah pembukaan PON tadi malam oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selama Provinsi Papua Barat mengikuti PON di Aceh, diharapkan bisa berjalan semua aman dan lancar. Jadi sekaligus melihat beberapa tempat wisata yang sebenarnya juga adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata bencana itu, di balik bencana ada hal positif. Tetapi kita tidak cari bencana, ya. Tetapi ada hal penting yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa hanya ada dua. Kita diminta untuk menempatkan perdamaian di atas segalanya. Oleh karena itu, untuk perdamaian itu ada dua hakiki. Yang pertama, harus dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, harus membangun hubungan sesama manusia dengan baik. Itu aja dua. Oleh itu, dari Aceh sampai dengan Papua harus bersatu, dan tentunya terus beriman dan bertakwa pada Tuhan. Laporan Apriliani Kmur dan Geis Muguri dari Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, tim sepak bola Papua Barat pada babak penyisihan di PON ke-21 Aceh dan Sumut. Dalam pertandingan ketiga kurang beruntung dan harus mengalami kekalahan 3-0 saat berhadapan dengan tuan rumah Provinsi Sumatera Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Pertandingan ketiga tim sepak bola Papua Barat dalam PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, tim sepak bola Papua Barat mengalami kekalahan telak melawan tuan rumah Sumatera Utara. Pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Hadir Mutala Lampineong, Banda Aceh tersebut membuahkan hasil akhir 3-0. Pelatih tim sepak bola putra Papua Barat, Masdra Nuriza, dalam keterangan pers menyampaikan bahwa pada pertandingan tersebut, tim sepak bola putra Papua Barat kurang beruntung untuk melawan tuan rumah Sumatera Utara. Selain itu, ditambahkan juga bahwa peran taktik dengan lawan membuat tim sepak bola Papua Barat menjadi kecolongan. Pada pertandingan ketiga ini, kami kurang beruntung, jadi inilah sepak bola ya. Jadi kita sudah maksimalkan, kita sudah optimalkan. Memang karena tadi saya pikir ini peran taktik juga dengan mereka ya. Jadi kita sama-sama nunggu, tapi akhirnya kita yang kecolongan. Saya pikir ini akan jadi evaluasi kita masih ada peluang, masih ada peluang di pertandingan besok lawan Surabaya. Kita akan maksimalkan. Sementara itu, penjaga gawang tim sepak bola Papua Barat, M. Febriansyah, juga optimis bahwa dalam pertandingan selanjutnya, mereka akan memberikan yang terbaik. Ini bukan wakil dari tim Papua Barat, ini akan berjuang di pertandingan selanjutnya. Tim sepak bola Papua Barat optimis dan mempunyai target untuk dapat melaju ke babak selanjutnya. Meski dalam 3 kali pertandingan, hasil akhir yang didapat ialah 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dari Aceh, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap memberikan support dan reward kepada atlet-atlet PON Papua Barat yang mendulang medali pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere memberikan apresiasi yang tinggi bagi semua cabang olahraga asal PON Papua Barat yang bertanding di PON Aceh Sumut 2024. PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere mengatakan, pertama memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Aceh yang sudah mendukung penuh kontingen Papua Barat selama berada di Aceh. Tanggal 10 September 2024, setelah pembukaan PON tadi malam oleh Bapak Presiden, PON ke-21 Sumatera Utara, Aceh Sumatera Utara, dan hari ini saya Penjabat Gubernur Papua Barat juga bersama Pak Sina, Ketua Harian KONI, ya, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, didampingi juga Inspektur ya, Manajemen Aceh dan Sekretaris, mereka
sebagai LO kita yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk membantu ya, memberikan informasi termasuk mendukung sepenuhnya selama Papua Barat kontingen kita berada di sini. Ya, tentunya kami mendapatkan informasi dan berita baik karena kontingen Papua Barat sudah bertanding dan mendapatkan 3 medali emas dari cabang olahraga dayung dan 1 perunggu dari tim futsal PON Putri. Selaku Ketua Kontingen Provinsi Papua Barat, Ali Baham Tembong Merah berharap bisa mendapatkan lagi medali di beberapa cabang olahraga yang nanti akan dipertandingkan dan meningkatkan dari PON sebelumnya dalam meraih memperoleh medali. Dari Pemda Provinsi Papua Barat, kami sudah menyiapkan bonus atlet untuk PON ke-21 Aceh dan Sumut. Setelah tiba di Manokwari, kami akan memberikan secara resmi besarannya bonus atlet yang meraih prestasi. Daripada penyelenggara kita, maksudnya dari Dinas Pemuda Olahraga, Pak Sekda dan KONI tentunya terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Kami harapkan supaya para atlet tetap siap terus. Konsumsi mereka, gizi mereka, istirahat mereka harus cukup ya, supaya mereka bisa bertanding dengan optimal. Dari Pemda Provinsi Papua Barat kami juga sudah menyiapkan bonus atlet ya untuk PON 21 dan mudah-mudahan setelah tiba di Manokwari kami akan sampaikan secara resmi besarnya bonus atlet untuk bukan hanya atlet saja ya, pelatih, ofisial yang mendapat juara ya, juga atlet itu ada yang dapat juara, ada yang juga tidak dapat tetapi juga masuk di dalam mendapatkan bonus atau hadiah. Saya kira ini Laporan TVRI Papua Barat, Apriliani Kemur dan Geis Muguri dari Banda Aceh. Saudara, cabang olahraga dayung berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen Papua Barat. Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 sedang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam perburuan medali di cabur dayung, kontingen Papua Barat berhasil menjadi penyumbang medali emas pertama pada nomor lomba dan perunggu pada nomor lomba. Pelatih dayung Papua Barat Tian Agus Rumbewas kepada TVRI Papua Barat mengatakan bahwa pertanggal 8 September 2024, tim dayung Papua Barat telah mengikuti sebanyak 7 nomor lomba dan menyumbangkan 1 medali emas untuk jarak 200 meter serta medali perunggu pada jarak 500 meter dobel putri. Sampai dengan hari ini, kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7 nomor lomba di canoeing, yang mana kita tahu di jarak 200 meter putri, kano jarak 200 meter putri, atlet atas nama Herlin Lali mendapat medali emas, dan di jarak 500 meter double putri itu Herlin Lali dan Risma Robaha hanya bisa di urutan ketiga. Untuk itu sampai dengan hari ini canoeing baru mendapat 1 emas, 1 perunggu. Sementara itu Herlin Lali, penyumbang medali emas pertama Papua Barat, mengaku senang dengan pencapaiannya pada PON ke-21 di Aceh dan di Sumatera Utara tersebut, karena merupakan pertama kali bagi dirinya untuk mendapati emas antar provinsi. Senang sekali karena ini juga pertama kali saya dapat medali emas antar provinsi. Kalau kendala, kalau bilang lumayan. Berdasarkan jadwal partai final cabur dayung dilaksanakan pada Senin 9 September 2024 di Pantai Pulau Kapuk, Lokna, Aceh Besar. Dari Aceh, Apriliani Kemur, Geis Kemuri, TVRI Papua Barat melaporkan. Atlet dayung asal Papua Barat, Pinon Robaha, berhasil membawa Papua Barat melaju ke partai final dalam cabang olahraga dayung dengan nomor lomba stand up paddle pada PON Aceh Sumut tahun 2024. Nomor stand up paddle race yang dilombakan pada PON ke-21 Aceh dan Sumut tahun 2024 dilaksanakan di Pantai Pulau Kapuk, Lokna, Aceh Besar. Nomor lomba tersebut diikuti oleh beberapa provinsi termasuk Pinon Robaha yang merupakan atlet dayung asal Provinsi Papua Barat.
Tak tanggung-tanggung dalam stand up padle tersebut, Pinon Robaha berhasil membawa Papua Barat melaju ke partai final. Yana Gus Rembewas, pelatih cabur dayung Papua Barat mengatakan, pada nomor lomba ini Papua Barat menurunkan 2 atlet, yaitu putra atas nama Pinon Robaha dan putri atas nama Desi Robaha. Kedua atlet ini berhasil membawa Papua Barat masuk dalam partai final di jarak 1000 meter. Sedangkan nomor berikut atau nomor yang sementara dijalanin sekarang yaitu di jarak SUP jarak 1000 meter taktikal. Untuk Papua Barat sendiri menurunkan 2 atlet yaitu putra dan putri. Putra atas nama Pinon Robaha dan putri atas nama Desi Robaha. Untuk posisi hari ini mereka lolos ke babak final. Selain itu, Rembewas juga menambahkan bahwa stand up padle saat ini di Papua Barat masih bersifat olahraga wisata, belum terlalu digiring ke olahraga prestasi. Olahraga SUP sendiri ini olahraga style. Kita di samping prestasi tapi kita juga menjual performa adik-adik ini. Jadi mungkin kalau dilihat di babak penyisian pertama kami masuk di nomor 3 untuk melihat kekuatan lawan. Secara keseluruhan kekuatan lawan itu sampai di mana, kami evaluasi baru masuk di semifinal ini. Terlepas daripada itu strategi pelatih untuk menambah jam terbangnya atlet. Karena menambah jam terbangnya atlet karena atlet sendiri kita di sana kekurangan jam terbang. Jadi mungkin semakin banyak mereka bertanding, mental mereka semakin bertambah. Karena memang terus terang saja kita di Papua Barat, terutama olahraga SUP ini belum terlalu dikenal, masih bersifat wisata saja, belum digiring ke prestasi. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Ayo semua kita bisa lebih dari sekedar berkata. Kita mampu bangun asa ke seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Aceh semua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 11 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.